Selamat datang di program 30 Hari Bahasa Indonesia, di mana selama 30 hari ke depan, sampai dengan H-1 TBK, aku akan mengupload satu video per hari yang membahas soal-soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PPU dan PBM, dari modul Mangkuk Mie Ayam, atau yang lebih dikenal dengan modul MMA. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di hadapan kalian sudah ada soal asli UTBK tahun 2025 subtes PPU. Hari pertama teman-teman. Langsung aja kita masuk ke soal pertamanya. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata remaja dalam kalimat 2 adalah apa? Oke, materi ini teman-teman itu namanya adalah hiponim atau hipernim. Alias, suatu kata itu memiliki makna yang lebih luas dan memiliki makna yang lebih sempit. Aku berikan contoh. Misalnya ada satu kata yang aku tuju, yakni kucing. Kalau aku ingin mencari makna yang lebih sempit daripada kucing, artinya aku akan melihat dalam kelompok kucing dan aku lihat ada jenis-jenis kucing apa aja sih di dunia ini. Misalnya, ketika kita ngomongin makna lebih sempit, artinya kita bisa nyebut ada kucing Anggora. Bisa juga kita sebut ada kucing Sphinx. Bisa juga kita sebut ada kucing Persia. Dan juga seterusnya. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat di atasnya lagi nih teman-teman ya, di atasnya lagi yang lebih luas daripada kucing, kita bisa ngomong hewan mamalia gitu. Kalau misalnya kita pengen lihat di atasnya lagi hewan mamalia, ya udah jadinya hewan aja. Kalau misalnya kita pengen lihat di atasnya hewan lagi, ya udah ada makhluk hidup gitu. Jadi ketika naik satu tingkat, itu pasti akan berubah menjadi lebih luas maknanya teman-teman. Ketika kita lihat makin ke bawah nih teman-teman ya, semakin spesifik gitu ya, artinya itu akan menjadi makin sempit. Dari sini kita diminta untuk mencari makna yang lebih luas dari kata remaja teman-teman. Nah, remaja tuh sebetulnya teman-temannya apa aja sih? Teman-teman remaja. Teman-teman remaja tuh ada dewasa, ya kan? Ini dewasa nih. Temannya remaja kan? Ada dewasa, ada anak juga teman-teman ya, anak-anak. Ini juga temennya sih remaja. Kata remaja, anak, dan juga dewasa itu memiliki satu makna yang lebih luas. Satu makna yang sama yang lebih luas. Apalagi kalau bukan usia, teman-teman. Jawabannya yang C. Kenapa bukan manusia? Aku pernah dapat pertanyaan ini. Kenapa bukan manusia? Karena teman-teman, remaja itu bukan jenis manusia. Tapi remaja adalah salah satu tahapan atau salah satu tahapan usia dari manusia. Jadi lebih cocoknya makna yang lebih luas dari remaja adalah usia, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Kata kesulitan pada kalimat 1 dalam bacaan tersebut paling dekat maknanya dengan kata apa? Oke, kesulitan teman-teman. Sekarang kita lihat dulu nih nomor 1. Sebuah studi terbaru mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa kelelahan pada remaja memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Oke, gini teman-teman. Jelas bukan kekurangan. Karena kesulitan berkonsentrasi di sini bisa coba kita substitusi. Apakah kesulitan berkonsentrasi artinya kekurangan konsentrasi? Belum tentu, ya. Belum tentu artinya kekurangan konsentrasi. Tapi di sini dalam konteks ini artinya itu lebih ke arah para anak-anak remaja ini itu mereka memiliki masalah dalam berusaha untuk berkonsentrasi, teman-teman. Jadi bukan kekurangan, bukan batasan, tapi justru mereka punya masalah, punya problem sehingga mereka bisa mulai berkonsentrasi. Jadi di sini kita nggak ngomongin tingkatan. Apakah ada batasan, apakah ada kekurangan, apakah ada kelebihan. Tapi di sini kita ngomongin sesuatu hal yang lebih simpel. Yaitu adalah problem. Kita ngomongin tentang masalah. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang dodol. Kita lanjut ke nomor 7. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kata yang mana? Nah, kalau kayak gini teman-teman, harus kita cek satu-satu. Kita mulai dengan opsi yang A dulu nih. Berkonsentrasi. Oke, tadi kan di sini ada di kesulitan berkonsentrasi. Menurutku ini bukan perumpamaan ya teman-teman ya. Ini memang secara literal, secara definisi kamus, emang maksudnya berkonsentrasi gitu. Jadi sepertinya nomor 1 kurang tepat. Nomor 3, belajar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Oke, aku rasa ini juga bukan perumpamaan ya teman-teman ya. Karena dia memang secara langsung gitu ya, secara beneran melakukan pembelajaran gitu. Belajar di sekolah. Jadi nomor 3 juga kurang tepat. Yang C, melakukan kalimat 4. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kelelahan pada remaja dan peningkatan kecenderungan melakukan tindakan antisosial. Ya, kurang lebih ini juga bukan perumpamaan sih teman-teman. Karena memang secara literal ya, secara langsung artinya ya melakukan tindakan
gitu ya. Emang beneran akan melakukan tindakan secara spesifik, tindakan antisosial. Jadi ya kalimat 4 juga bukan, kurang tepat. Kalimat 5 ada mencuri. Oke, remaja yang sering merasa lelah akan cenderung lebih sering berbohong, menipu, mencuri, bahkan terlibat dalam perkelahian. Oke, di sini mencuri bukan kiasan atau perumpamaan teman-teman ya, tapi memang beneran akan mencuri gitu kalau misalnya kurang istirahat. Jadi jawabannya bukan yang D juga. Oke, terakhir yang E. Kita cek dulu nih yang E, kalimat nomor 6. Meskipun banyak penelitian menyoroti kesulitan tidur pada remaja, studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menggali lebih jauh dampak kelelahan terhadap perilaku remaja. Teman-teman, apakah dalam konteks soal ini artinya itu benar-benar menggali? Dalam artian kalian punya sekop, kalian menggali tanah. Apakah artinya betul-betul menggali seperti itu? Tentunya bukan teman-teman ya. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 8 teman-teman. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata apa. Oke, kita sekarang cek dulu kalimat 7. Hasilnya sangat bla 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 dan menggarisbawahi bla 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 mengatasi kondisi kelelahan pada remaja secara serius. Ketika teman-teman bertemu dengan soal-soal yang meminta kalian untuk mengisi kalimat rumpang ya, ini kalimat-kalimat rumpang nih masih ada kosong-kosong kayak gini, yang suka aku lakukan adalah melihat kalimat sebelumnya teman-teman. Artinya kalimat nomor 6. Berarti meskipun banyak penelitian menyoroti kesulitan tidur pada remaja, studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menggali lebih jauh dampak kelelahan, terhadap perilaku remaja. Sekarang kita udah lebih kebayang nih, yang dimaksud di kalimat 7 ini apa? Berarti hasil yang dimaksud di sini adalah hasil penelitiannya. Dan yang digarisbawahi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kondisi kelelahannya. Sekarang yang suka aku lakukan juga, aku cek ke opsi jawaban, aku masukin satu-satu, yang mana yang sekiranya cocok. Kita mulai dari kata pertama. Hasilnya sangat berdampak. Oke, di sini belum ngomongin tentang dampak sih sebetulnya. Jadi kayaknya bukan yang A deh teman-teman ya. Jadi bukan hasilnya sangat berdampak. Kalau yang B, hasilnya sangat nyata. Oke, hasil sangat nyata bisa masuk. Yang C, hasilnya sangat berarti. Oke, bisa jadi juga. Kalau yang D, hasilnya sangat jelas. Oke, mungkin bisa juga. Kalau yang E, hasilnya sangat signifikan, dan menggarisbawahi pentingnya mengatasi kondisi kelelahan pada remaja secara serius. Teman-teman, kalau dibandingin sama A, B, C, dan D, aku rasa yang paling tepat di sini adalah opsi yang E. Jadi, hasilnya sangat signifikan dan menggarisbawahi pentingnya mengatasi kondisi kelelahan pada remaja secara serius. Gitu. Oleh karena itu, menurutku jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9, aku ingin teman-teman mengerjakan masing-masing, oke? Jangan lupa untuk menulis jawaban kalian di kolom komentar, serta alasan kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Nanti akan aku cek satu-satu jawaban kalian, dan aku akan pin komen pembahasan dari soal terakhir ini. Terima kasih teman-teman!